Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, Bu Dina dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana sih caranya mengolah data di Excel dengan menggunakan UJT. Di sini data yang akan kami gunakan diolah dengan menggunakan UJT dua arah tidak berpasangan. Penasaran? Yuk kita simak penjelasannya. Data yang akan kita olah adalah data dari skripsi kakak tingkat kita Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma yang berjudul Uji Antiproliferasi Partisi N-heksana daun asoka terhadap sel kanker PAT-T1 melalui penghambatan MMP9 in vitro. Nah, pada penelitian ini untuk menguji apakah partisi N-heksana daun asoka ini memiliki efek antiproliferasi terhadap sel PAT-T1, penulis melakukan pengujian banding dengan penentuan nilai EC50 sel 4T1 pada sampel partisi N-heksana daun asoka dan juga kepada kontrol positifnya. Untuk melihat adanya perbedaan atau tidak, kita menggunakan UJT dengan taraf kepercayaan 95%. Berikut adalah data hasil penentuan nilai EC50 sel 4T1 pada sampel dan kontrol positifnya. Oke, dari data yang udah tersedia di sini, kita nih udah bisa nih teman-teman untuk menentukan rumusan masalahnya. Nah, karena di sini kita ingin mengetahui ada perbedaan atau tidak di antara sampel dan kontrol positif, jadi rumusan masalah yang paling tepat itu seperti ini. Apakah terdapat perbedaan nilai EC50 sel 4T1 pada sampel praktisi N-heksana daun asoka dengan kontrol positif doxorubicin? Nah, dari rumusan masalah ini, baru deh kita bisa menentuin hipotesisnya. Nah, kalau hipotesisnya seperti ini. Untuk H0, itu mu A sama dengan mu B, yang mana artinya tidak ada perbedaan signifikan antara nilai EC50 sel 4T1 pada sampel praktisi N-heksana daun asoka dengan kontrol positifnya. Sementara untuk HA atau hipotesis alternatifnya, itu mu A tidak sama dengan mu B, yang artinya ada perbedaan signifikan antara nilai EC50 sel 4T1 pada sampel partisi heksana daun asoka dengan kontrol positifnya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah pengolahan datanya. Langkah pertama, kita harus tahu terlebih dahulu antara dua varian sampel ini apakah homogen atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus melakukan uji homogenitas dua varian sampel sebelum melakukan uji T. Oleh karena itu, mula-mula kita klik fitur data pada kotak ribbon. Kemudian kita pilih fitur data analisis. Langkah selanjutnya, kita pilih terlebih dahulu analisis TOS-nya. Nah, karena di sini kita ingin mengetahui nilai F-nya, maka kita memilih TOS F-test to sample for variance. Kemudian setelah mengkliknya, kita pilih OK. Nantinya akan muncul tampilan seperti yang ada di sini. Untuk menginput data pada bagian variabel satu range ini, kita blok data sampel. Kemudian untuk variabel 2 range ini, kita blok data kontrol positif. Karena kita mengeblok data dari labelnya, maka kita centang labels pada kotak yang tersedia. Setelah kita input datanya, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memilih output range pada output option. Di sini, output range digunakan untuk memastikan di mana sih kita mau menempatkan hasil pengolahan datanya itu tadi. Oleh karena itu, kita misalkan ingin menempatkannya di sini. Nah, setelah kita klik, jangan lupa untuk mengklik juga pilihan OK. Nah, setelah kita menekan pilihan OK, akan muncul pilihan seperti ini. Di sini akan muncul data mean, variance, F, F hitung, probabilitas, dan F tabel. Dari data-data ini, kita bisa menentukan apakah kedua varian ini homogen atau tidak dengan cara melihat F hitung dan F tabelnya. Nah, apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka kedua varian sampel itu tidak homogen. Sedangkan apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kedua varian sampel itu homogen. Berdasarkan data yang didapatkan,
F hitung sebesar 0,8304 ini lebih besar dibandingkan F tabel sebesar 0,0526. Maka ini menyimpulkan bahwa kedua varian sampel yang kita punya tidak homogen. Oleh karena kedua varian sampel yang kita miliki tidak homogen, maka kita dapat lanjutkan dengan uji T yang tidak berpasangan. Langkah pertama, sama seperti sebelumnya, kita klik fitur data pada kotak ribbon, kemudian kita pilih fitur data analisis. Setelah itu, pilih tools to sample assumption unequal variance, lalu klik OK. Setelah kita klik OK, langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, yaitu input data. Pada bagian variabel satu range ini, kita blok data sampel. Kemudian untuk variabel 2 range ini, kita blok data kontrol positif. Karena kita mengeblok dari labelnya, maka kita centang label pada kotak yang tersedia. Setelah kita input datanya, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memilih output range pada output option, yang mana untuk memastikan di mana sih kita menempatkan hasil pengolahan datanya itu tadi. Oleh karena itu, kita misalkan ingin menempatkannya di sini, setelah itu jangan lupa untuk mengklik OK. Setelah itu akan muncul tampilan yang menunjukkan hasil seperti yang ada di layar. Setelah hasil pengolahan data ini sudah jadi, kita bisa membaca hasilnya ini untuk memastikan apakah dari nilai EC50 sel 4T1 pada sampel dan kontrol positif memiliki perbedaan atau tidak. Nah, karena sebelumnya sudah kita ketahui bahwa kedua varian sampel ini memiliki data yang tidak homogen, kita lakukan pengolahan data uji T yang tidak berpasangan. Di sini, setelah dilakukan pengolahan data uji T tersebut, kita dapat memastikan apakah dari nilai EC50 sel 4T1 pada sampel dan kontrol positif memiliki perbedaan atau tidak dengan cara membandingkan T hitung dan T tabel. Di sini kita harus ingat apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Di sini memiliki kesimpulan bahwa ada perbedaan signifikan antara nilai EC50 sel 4T1 pada sampel partisi N heksana daun asoka dengan kontrol positif doxorubicin. Namun, apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Di sini memiliki kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara nilai EC50 sel 4T1 pada sampel partisi N heksana daun asoka dengan kontrol positif doxorubicin. Karena pada data terlihat bahwa T hitung sebesar 11,9988 sedangkan T tabel sebesar 2,776, maka T hitung lebih besar daripada T tabel yang menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan kata lain, ada perbedaan signifikan antara nilai EC50 sel 4T1 pada sampel partisi N heksana daun asoka dengan kontrol positif doxorubicin. Yaps, itu merupakan cara pertama untuk menentukan kesimpulannya ya guys. Masih ada cara lain untuk menentukan kesimpulannya loh. Untuk cara yang kedua ini, kita menggunakan data p-value. Di sini p-value akan dibandingkan dengan alfa yang merupakan tingkat signifikansi. Di sini kita harus ingat di mana apabila p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima dan HA ditolak. Di sini memiliki kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara nilai EC50 sel 4T1 pada sampel partisi N heksana daun asoka dengan kontrol positif doxorubicin. Jika p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima. Di sini memiliki kesimpulan bahwa ada perbedaan signifikan antara nilai EC50 sel 4T1 pada sampel partisi N heksana daun asoka dengan kontrol positif doxorubicin. Nah, kita lihat ya teman-teman, pada data kita sendiri untuk p-value sebesar 0,00027. Ini sudah jelas lebih kecil dibandingkan alfa sebesar 0,05.
Hal ini mengartikan bahwa H0 yang kita miliki itu tadi ditolak dan HA diterima. Kesimpulan yang kita dapat adalah ada perbedaan signifikan antara nilai EC50 sel 4T1 pada sampel partisi N-heksana daun asoka dengan kontrol positif doxorubicin. Sekian dari kami, terima kasih.